Lah dibangkitkan itu liyurau a'malahum, supaya manusia itu semuanya menyaksikan amal-amalnya, entah itu amal baik, entah itu amal yang buruk. Jadi besok itu kita akan menyaksikan. Kalau sekarang kita sering nonton bioskop, nah besok juga nonton bioskop Pak. Tapi bioskopnya filmnya kita sendiri ya, jadi artisnya. Ya, nonton pas kita melakukan maksiat di tempat ini, diperlihatkan di sini. Kita melakukan sholat, kita melakukan amal kebaikan, semuanya diperlihatkan. Nah, liyurau a'malahu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman maka barang siapa yang berbuat mithqala dzarratin, seberat dzarrah, berbuat khairan kebaikan, yarah, maka dia akan melihat kebaikan yang kecil. Dzarrah itu sesuatu yang paling kecil. Maka kalau zaman sahabat itu mengibaratkan dzarrah itu adalah misalkan ngambil debu, terus debu ini ditiup gitu. Kan terus jadi banyak bagian. Nah, dzarrah itu satu, debu itu dzarrah. Maka kalau di terjemahan, barang siapa yang berbuat kebaikan seberat biji sawi kalau di terjemahan Indonesia. Kalau ulama dulu memaknai dzarrah itu sebutir debu. Sebutir debu atau sebiji sawi, jadi kalau ringan biji sawi, berarti biji sawi gimana? Kalau keilmuan sekarang bisa menemukan lagi sesuatu yang paling kecil, apa itu? Atom pun bisa dipecahkan. Ada inti atom, ada proton, ada elektron. Itu berarti proton elektron. Jadi barang siapa yang melakukan perbuatan yang paling kecil, besok pasti akan melihat. Sebaliknya, wallahi ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat keburukan sekecil apapun, dia juga pasti akan melihat. Lah, kenapa ini ditekankan oleh surat Az-Zalzalah? Karena banyak manusia itu mau berbuat baik sidik itu alah cilik operasi dolar. Utawa atau berbuat keburukan sidik orang. Dan itu tidak hanya zaman sekarang, zaman Nabi, sahabat itu juga begitu. Ada orang-orang yang tidak terlalu punya harta, punyanya itu hanya sebiji kurma. Itu mau memberikan, saya memberikan sebiji kurma, tapi kok dosa biji itu, apa itu ganjaran aja? Alas itu ya, awalnya dewi kan, alah, masuk kelompok ke masjid kok berlunting 500 atau saya, apa itu? Alas itu ya. Lu karena dari dulu juga ada orang tidak jadi bayar, tidak jadi memberikan sedekah kepada peminta-minta. Jadi ada orang yang minta-minta, tapi yang diminta itu tidak terlalu kaya, punyanya itu hanya sebiji kurma. Akhirnya tidak jadi diberikan sebiji kurma. Maka kemudian disinggung oleh ayat ini, bahwa yang mengalami sekolah dzarratin khairan yarah. Kalau ada orang yang mau berbuat baik, perbuatan baiknya itu dianggap kecil, jangan disepelekan, jangan kemudian ditahan, tidak jadi berbuat baik, tetap lakukan. Maka kanjeng Nabi itu ngendika, ittaqun nar walau bisyaqi tamrah. Jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sebiji kurma. Ini begitu karena banyak orang tidak jadi melakukan perbuatan baik karena dianggapnya perbuatan baiknya itu remeh kecil. Alah isi sidik tok. Tidak perlu malu karena pasti bisa akan dibalas oleh. Sebaliknya orang kadang meremehkan dosa-dosa kecil. Zaman Nabi itu juga ada, sahabat-sahabat yang nakal itu begitu. Allah sampai itu cilik. Sehingga banyak yang kemudian karena ngenteng itu tetap melakukan dosa-dosa kecil. Nah, hati-hati kita besok kalau melakukan dosa-dosa kecil, besok di hari kiamat juga pasti akan dimintai pertanggung jawabannya. Maka ini faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Para sahabat dulu itu sahabat-sahabat yang agak nakal itu. Jangan bayangkan sahabat itu semuanya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sahabat yang dipercaya kayak itu ya. Abu Bakar itu sing dikecet kalau gini orang itu sing ahli maksiat. Dulu itu juga ada.
Sahabat itu yang komentarnya itu begini, wa inna ma wa'adallahu nar 'ala kabair. Allah itu kan mengancam manusia yang bisa dimasukkan ke neraka itu orang-orang yang berbuat dosa besar. Kalau dosa kecil itu tidak diancam neraka, diampuni oleh Allah, mengenai sehingga tetap melakukan dosa-dosa. Nah, kita juga jangan sampai begini. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan itu besok kita pasti akan melihatnya. Nah, bedanya nih. Kalau orang yang tidak meremehkan dosa, orang-orang yang beriman itu setelah melihat dosa-dosanya itu ada yang diampuni oleh, ada yang tidak diampuni. Siapa itu orang-orang kafir? Orang-orang kafir itu diperlihatkan ini amalmu, amalnya api-api, amal kafir. Maka misalkan kalau Bill Gates misalkan punya lembaga yang peduli dengan sosial, itu amalnya bagus sekali, memberikan nutrisi di Afrika, kemudian pendidikan di mana, amal di dunia bagus-bagus semuanya. Setelah diperlihatkan seperti itu, tapi karena tidak mau iman kepada Allah, amalnya itu semuanya hangus. Belum belum. Wah belum. Maka besok itu orang-orang yang kafir yang tidak mau iman kepada Allah diperlihatkan amalnya baik-baik, tapi tidak ada buahnya, tidak ada balasan. Betul-betul orang-orang yang beriman diperlihatkan amalnya, diperlihatkan dosanya. Kamu punya dosa, tapi saya ampuni, kata Allah. Sehingga apa? Orang-orang yang beriman meskipun punya dosa, itu diampuni oleh Allah. Nah, itu untuk orang yang diampuni dosanya. Dan kebanyakan yang diampuni dosanya itu adalah dosa-dosa yang hubungannya itu belum Allah, yang hubungannya dengan Allah, yang tanpa ada unsur neneng meremehkan dosa, itu insya Allah besok diampuni oleh Allah. Tapi kalau ada dosa yang kaitannya dengan manusia, yaitu kalau ada dosa yang kaitannya dengan manusia, itu nanti peradilannya di sana. Pernah menyakiti siapa? Oh, pernah muring-muring sono, pernah mengakusi sono, dipanggil dulu yang pernah dibohongi, yang pernah disakiti. Nah, nanti jadinya gimana? Saya mau memaafkan si A kalau dia menyerahkan ganjaran sholatnya, kalau dia menyerahkan ganjaran hajinya, ganjarannya habis kalau dia mau menerima dosa saya, baru saya maafkan. Nah, itu nanti dosa yang kemungkinan merepeli atau menghabiskan amal-amal kita itu dosa yang kepada sesama manusia. Maka dosa kepada sesama manusia peradilannya itu lebih hebat, yang sampai besok ditaruhkan di hari kiamat. Karena Allah itu Ghafur, Allah itu Maha Pengampun. Tapi kalau dosa sama manusia, kita itu tidak jamin manusia itu mana bisa mengampuni kita atau tidak. Ternyata mengampuninya dengan syarat yang belum sok. Nah, kebaliknya sekarang kita itu kadang ngenteng nih berbuat dosa kepada manusia, tapi menganggap kalau dosa kepada Allah itu yang paling berat. Misalnya kita itu sering sholat, tapi kadang ngenteng ngapusi kono, ngapusi kene, larani kono, larani kene, gibah kono, gibah kene. Padahal kita itu nek kalau sholat begini orang kantor, tapi nek gibah grundeli tombol nek ora wedi. Padahal besok dosanya itu urusannya dowo nek grundeli tombol. Bukan berarti nek terus misal sholat ora dosa ya dosa. Nek sampai ngenteng juga tidak diampuni oleh Allah karena ada unsur istihza, ada unsur meremehkan dosa. Nah, tapi urusannya yang paling panjang itu kalau dosa kepada sesama manusia. Ini perlu kita hati-hati betul. Jangan sampai kita meremehkan dosa. Karena sekecil apapun dosa, kita itu besok akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi tidak ada satu amal pun yang terlewat besok di hari kiamat. Itu makna atau tafsir dari surat Az-Zalzalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.